katakan minas sunnah atau madhatis sunnah, maka yang dimaksud sunnah ini sunnah siapa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya apa? Kalau dikatakan sunnatun nabi, maknanya apa? Tariqah. At-tariqah fid din, tariqah di dalam agama. Bukan sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama ahli fikih, yaitu ma amara bihi la ala sabilil wujub, apa yang diperintahkan dengannya yang tidak secara wajib, atau dari sisi buahnya, itu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ma yusabu fa'iluhu imtisalan, yaitu apa yang diberikan pahala bagi siapa yang menjalankannya dan tidak ditimpakan padanya dosa bagi siapa yang meninggalkannya. Akan tapi sunnah di sini yang dimaksud adalah tariqatun nabi, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang bermakna tariqah itu bisa bermakna wajib dan bisa bermakna mustahab atau sunnah saja. Misal disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini yang bermakna wajib, di antaranya ucapan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, minas sunnah idza tazawwajal biqra ala sayyib aqama indaha sab'an summa dara. Kata beliau Anas bin Malik radhiyallahu an, minas sunnah, termasuk sunnah yaitu tariqahnya Nabi, petunjuk Nabi, jika seseorang menikahi seorang gadis, maka dia berhak untuk tinggal bersamanya itu selama 7 hari. Summa dara, kemudian menggilirnya. Ini kalau yang dinikahi gadis, artinya dia sudah punya istri kemudian menikah lagi dengan seorang gadis. Maka fikihnya bagaimana? Gadis itu berhak untuk tinggal bersama suaminya selama 7 hari. Kemudian dar, summa dar, kemudian digilirkan. Beda kalau yang dinikahi sayyib. Apa sayyib? Janda. Kalau janda berapa hari? Kalau janda berapa hari? 3 hari. Jadi menikah lagi itu ada fikihnya. Nah, tidak sembarangan. Ayo. Kemudian yang hukumnya mustahab atau sunnah, di antaranya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, minas sunnah wad'ul yadil yumna 'alal yusra fi shalah. Termasuk dari sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri fi shalah, di dalam salat. Jadi kalau kita mendapati hadis disebutkan di dalamnya itu ucapan seorang sahabi, seorang sahabat minas sunnah, maka dia bisa berhukum wajib dan bisa berhukum sunnah. Baik. Kemudian disebutkan di hadis setelahnya, bab istighfarul khatib lil mu'minin. Bab istighfarul khatib lil mu'minin, yaitu memintakan ampun dari seorang khatib lil mu'minin, kepada atau untuk orang-orang yang beriman, untuk kaum mukminin fil khutbah, di dalam khutbahnya. Kata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat fi kulli jumu'ah. Rawahul Bazzar bi isnadin layyin. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru, dahulu beliau biasa atau sering mendoakan ampunan lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minat, laki-laki dan perempuan, fi kulli jumu'atin, di dalam setiap salat atau khutbah Jumat. Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bi isnadin layyin, dengan sanad yang layyin.
Kata Syekh Utsaimin menjelaskan apa yang dimaksud dengan sanad yang layyin. Layyin itu keadaan sanad hadis baina al-hasan wa dhaif. Layyin itu baina al-hasan wa dhaif. Artinya seandainya dia dikatakan lebih tepatnya hadis itu adalah dhaif, akan dhaifnya dhaif yang khafif. Dhaifnya yang ringan. Kapan ada hadis-hadis yang menguatkannya dari sanad-sanad yang lain, meskipun sama-sama dhaifnya, maka akan bisa mengangkat hadis seperti ini tingkatannya menjadi hadis yang hasan. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru. Sudah sering berlalu penjelasan dari beliau, kalau ada jumlah diawali dengan kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari, maka yufidu apa? Al-istimrar ghaliban. Suatu yang berlangsung secara keumumannya atau seringannya. La daiman, tidak dilakukan terus-menerus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Syekh Utsaimin menjelaskan, seandainya hadis ini adalah hadis yang diterima, maka tidak seyogianya seorang khatib itu terus-menerus membaca atau mendoakan doa untuk kaum muslimin atau kaum mukminin ini di setiap khutbah Jumatnya. Akan tapi yang lebih utama, hendaknya dia kadang membacanya dan kadang tidak. Kadang membacanya dan kadang tidak. Baik. Maka dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hukum doa lil mu'minin fil khutbah. Hukum mendoakan kaum mukminin dengan ampunan fil khutbah, di dalam khutbah. Jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat ila masyru'iyatihi fil khutbah. Berpendapat tersyariatkannya mendoakan kaum mukminin di dalam khutbah. Sebagaimana ini adalah pendapat dari madhab al-Hanabilah wasyafi'iyah wal malikiyah wal hanafiyah. Yang disebutkan di dalam kitab Al-Insaf, Sahibul Insaf, hada bilan niza'. Ini tidak ada perselisihan. Dan kalau dikatakan itu masyru', satu amal dikatakan masyru', maka maknanya tersyariatkan, terlepas bagaimana hukumnya. Apakah dia hukumnya itu wajib atau hukumnya sunnah. Kalau dikatakan masyru', itu artinya ditetapkan di dalam syariat. Lalu berkaitan hukumnya, maka sebagaimana sudah berlalu juga penjelasannya, di kalangan para ulama-ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa mendoakan kaum mukminin di dalam khutbah hukumnya apa? Ruknun min arkanil khutbatil Jum'ah. Mereka berpendapat itu adalah rukun dari rukun-rukun khutbah Jumat. Jadi harus ada. Ketika dikatakan itu rukun, berarti harus ada. Sebagaimana ini adalah pilihan dari Al-Imam An-Nawawi. Adapun kebanyakan para ulama hanya berpendapat hukumnya sunnah saja atau mustahab. Hukumnya adalah apa? Sunnah saja. Dan sebagian di kalangan para ulama yang lain mengatakan bahwa mendoakan kaum mukminin di dalam khutbah itu hukumnya bukan sunnah, tapi dibolehkan. Hukumnya bukan sunnah, tapi dibolehkan. Sebagaimana dipilih sebagai pendapat dari Syekh Muqbil
Demikian juga murid beliau Syekh Yahya Al-Hajuri. Dia punya risalah namanya apa? Salatul Jum'ah, satu buku tersendiri tentang salat Jum'ah. Dan mereka berpendapat demikian karena memang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan Nabi SAW itu mendoakan kaum muslimin. Karena apa yang disebutkan di dalam hadis Jabir, hadis siapa tadi? Hadis Samurah bin Jundub, itu hadisnya tidak sahih. Yang disebutkan di dalam hadis Samurah bin Jundub, hadisnya tidak sahih. Baik. Jadi dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah, sebagian lagi mengatakan itu bukan termasuk di antara sunnah. Lalu berkaitan dengan hukum ta'min. Bagaimana hukum mengaminkannya? Jadi ketika khatib itu berdoa, maka bagaimana hukum mengaminkannya? Maka disebutkan bahwasanya jumhur kebanyakan para ulama menetapkan bahwasanya kapan khatib itu berdoa maka tersyariatkan untuk diaminkan. Tersyariatkan untuk diaminkan. Hanya saja disebutkan penjelasannya di dalam faedah yang lain bahwa tidak disebutkan para sahabat itu mengangkat tangan mereka. Tidak disebutkan bahwasanya para sahabat itu mengangkat tangan mereka. Adapun Rasulullah SAW ketika beliau berdoa di dalam khutbah, maka beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya ke atas. Beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya ke atas. Disebutkan di dalam penjelasan sebagian di kalangan para ulama Hanabilah, kaifiyah di dalam mengaminkan doa yang dibaca oleh seorang khatib itu dengan sirron. Dengan apa? Dengan sir. Tidak dikeraskan. Jadi mengaminkannya dengan sir, tidak dikeraskan. Kalau dengan sir berarti sekadar kita mendengar sendiri dan di samping kita mendengar, tidak perlu sampai dikeraskan. Amin, amin, tidak. Ini penjelasan dari kalangan sebagian para ulama. Dan hanya faedah ini saja yang saya dapatkan. Tadi belum sempat mencari penjelasan dari para ulama yang lain. Baik. Kemudian sebagaimana juga penjelasan yang sudah berlalu bahwa hendaknya ketika kita mengaminkan ketika khatib itu telah selesai membaca satu kalimah. Telah selesai membaca satu kalimah, tidak diaminkan terus, itu tidak. Tapi satu kalimah selesai diaminkan, satu kalimah selesai diaminkan. Oleh karena itulah pentingnya kita memahami apa yang dibaca oleh khatib di dalam doanya. Nanti kadang karena khatibnya juga tidak paham nahwu, dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Harusnya misalkan apa? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Dia baca sesuai hadisnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Kalau kita aminkan berarti manfaatnya untuk siapa? Ya untuk khatibnya saja. Ya kadang khatib tidak paham bahasa Arab, kadang dia berdoa tidak sesuai dengan konteksnya. Kalau itu doa hendaknya dengan konteks jamaah. Atau kadang dia membaca dengan bacaan yang salah. Dia membaca dengan bacaan yang salah. Ini kadang terjadi. Ya kalau dengan bacaan yang salah, yang khawatirnya itu merubah maknanya, ya jangan diaminkan. Jangan diaminkan. Maka kalau kita mengaminkan, perhatikan doanya. Kalau doa itu adalah doa yang benar, doa kebaikan, maka kita aminkan. Baik. Kemudian hujah dari para ulama, termasuk di sini apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa sebagian para ulama mereka berpendapat tidak tersyariatkannya atau tidak dikatakan sunnah berdoa untuk kaum muslimin.
Misal Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semisal doa seperti ini yang kita dengar, sebagian tidak mengatakan itu tersunnahkan karena kaidah yang berapa kali kita dapatkan bahwa anal fi'lal mujarrad la yadullu 'alal wujub. Bahwasanya sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu tidak mengharuskan menunjukkan kepada wajibnya. Ini yang mengatakan sunnah. Hanya saja ketika hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka sebagian para ulama berpendapat bukan termasuk hal yang sunnah. Bukan termasuk hal yang sunnah. Baik. Kemudian hadis setelahnya, hukmu qiraati ayatin minal Qur'an fil khutbah. Hukum membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an fil khutbah, di dalam khutbah. Hukmu qiraati ayatin minal Qur'ani fil khutbah, itu hukum membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an fil khutbah, di dalam khutbah. Wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu di dalam khutbahnya yaqra'u, beliau biasa membaca ayatin, beberapa ayat minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Yudakkirun nasa, beliau mengingatkan atau memberikan peringatan kepada manusia. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam riwayat Imam Muslim. Wa asluhu fi Muslim, asalnya adalah di dalam Sahih Muslim. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini sanadnya adalah hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis ini, beliau biasa membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an untuk memperingatkan manusia. Untuk memperingatkan manusia. Dan sudah berlalu di dalam penjelasan hadis yang sebelumnya, para ulama berbeda pendapat apa hukum membaca Al-Qur'an di dalam khutbah. Di kalangan para ulama Syafi'iyah, demikian juga para ulama Hambaliyah mengatakan itu adalah apa? Rukun min arkanil khutbatil Jum'ah. Itu adalah rukun dari rukun-rukun khutbah Jumat. Adapun di kalangan para ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan itu sunnah saja. Mengatakan itu sunnah saja. Dan sehingga di kalangan mereka, kapan seorang itu berkhutbah, dia hanya membaca hamdalah, kemudian memperingatkan manusia, menasihati tanpa membaca ayat satupun, maka khutbahnya tetap sah. Akan tetapi masyhur di kalangan para ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, wajib bagi khatib untuk membaca minimal satu ayat. Membaca minimal satu ayat. Sebagaimana kebiasaan yang sudah berjalan di kalangan kaum muslimin, maka seperti ini hal yang sudah terbiasa. Artinya bukan hal yang perlu untuk diselisihi. Bukan hal yang perlu untuk diselisihi. Bahkan kapan kita menyelisihi dan itu menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin, maka ini perkara yang semestinya tidak dilakukan. Baik. Kemudian hadis setelahnya, alladzina tasqutu anhum al-jum'ah. Bab alladzina tasqutu anhum al-jum'ah. Bab siapa saja yang gugur atasnya untuk wajib melakukan sholat Jumat, untuk menjalankan sholat Jumat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu wa ta'ala, wa an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin
fi jama'atin. Salat Jum'ah adalah hak yang wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, fi jama'atin, di dalam jamaah. Artinya salat Jum'ah itu sebagaimana kita fahami dilakukan di dalam atas secara jamaah. Maka setiap muslim wajib melakukan salat Jum'ah, kemudian dikecualikan illa arba'atun, kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang. Yang pertama adalah mamlukun, mamluk atau budak. Kemudian wamra'atun, seorang wanita, wasabiyun, anak kecil yang belum balik, wa maridun, dan orang yang sakit. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa qala lam yasma' Tariqun minan Nabi. Tariq bin Syihab itu tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu Al-Hakim min riwayat Tariq al-madhkur an Abi Musa. Dan Imam Hakim itu telah mengeluarkan hadis ini dari riwayat Tariq yang disebutkan di dalam hadis ini tadi, an Abi Musa, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Tariq bin Syihab ini sahabi, dikatakan beliau tidak mendengar langsung dari Nabi, kemudian diriwayatkan di dalam riwayat Imam Hakim bahwasanya sebetulnya beliau mendengarnya dari Abu Musa al-Ash'ari. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis ini dalil yang disepakati oleh para ulama tentang wajibnya menjalankan sholat Jum'ah bagi setiap muslim. Kemudian Nabi SAW mengecualikan di dalam hadis ini 4 orang. Itu yang pertama siapa? Mamluk atau budak. Kemudian yang kedua seorang wanita. Kemudian yang ketiga seorang anak yang belum balik. Kemudian yang keempat adalah anak yang seseorang yang sakit. Baik. Maka dijelaskan oleh para ulama beberapa faedah yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama, semisal orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini ditambah lagi dengan orang-orang yang ma'dzur, yang diberikan udzur untuk boleh meninggalkan sholat Jumat. Nah, selain 4 ini berarti siapa yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat? Maka disebutkan di dalam hadis setelahnya itu seorang musafir. Kemudian orang yang terhalang atau dia mendapatkan masyaqqah, kesulitan untuk mendatangi sholat Jumat. Misal karena apa? Karena hujan deras, atau karena angin ribut, karena banjir, air tergenang di mana-mana. Maka ini diantara udzur-udzur syar'i yang membolehkan seorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Baik. Kemudian seandainya siapa yang disebutkan di dalam hadis ini, dia boleh untuk meninggalkan sholat Jumat, akan tapi dia lebih memilih untuk mendatangi sholat Jumat, maka hukumnya bagaimana? Ya, contoh misalkan seorang wanita, ketika ada tempat yang bisa baginya untuk ikut sholat Jumat, sebagaimana kadang di beberapa masjid terjadi, ya, terutama masjid-masjid yang jumlah jamaahnya itu tidak terlalu banyak, masih longgar, maka di belakang diberikan sekat, ada sebagian jamaah wanita yang sholat, ikut sholat Jumat bersama kaum muslimin. Maka seperti ini bagaimana? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-ma'dzurun intaraku dhuhra wa shalul jum'ah ajza'athum bil ijma'. Orang-orang yang diberikan udzur untuk boleh meninggalkan sholat Jum'ah, kemudian dia lebih memilih untuk sholat Jum'ah dan tidak sholat duhur, artinya dia sholat Jumat saja dan tidak sholat duhur, maka sholat Jumatnya itu sudah mencukupinya bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Dan dinukil ijma' tentang hal ini dari Al-Imam Ibnul Mundhir
Demikian juga Imamul Haramain dan yang lainnya. Jadi boleh, misalkan ada seorang wanita dia ikut sholat Jumat dan dia tidak sholat duhur lagi, maka sholat Jumatnya sudah sah. Sholat Jumatnya sudah sah. Baik. Kemudian bagaimana hukum bagi para wanita berkaitan dengan sholat Jumat? Maka disebutkan di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Mundir, para ulama bersepakat bahwa para wanita itu tidak ada kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat. Dan beliau mengatakan sebagaimana ucapan Al-Imam An-Nawawi, kapan dia lebih memilih untuk sholat Jumat dan dia tidak mengulang lagi untuk melakukan sholat zuhur, maka sholatnya sudah mencukupi atau sudah sah. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya seorang budak? Bagaimana hukumnya seorang budak? Apakah dia wajib untuk menghadiri sholat Jumat? Maka di kalangan para ulama ada khilaf. Di kalangan para ulama ada khilaf. Disebutkan di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, annahu laisa alaihim jum'ah. Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi seorang budak. Meskipun di zaman sekarang ini kita tidak mendapati adanya perbudakan, akan tapi sekedar kita mengenal fikihnya. Karena yang namanya perbudakan itu bisa muncul lagi. Bisa muncul lagi suatu saat. Yaitu ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, maka yang tertawan itu boleh dijadikan sebagai budak. Dan ini adalah pendapat jumhur kebanyakan para ulama berdasarkan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasanya salat Jumat itu tetap wajib bagi seorang budak. Yang ini pendapat dari Al-Imam Hasan Al-Basri, Qatadah wal Auza'i. Meskipun tidak diizinkan oleh tuannya. Adapun yang ketiga, maka dirinci bahwasanya kapan tuannya membolehkan, maka wajib baginya untuk sholat Jumat. Ini pendapat Imam Ahmad dan Abu Dawud Adz-Dzahiri. Kemudian disebutkan faidah tambahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa semisal budak yang muba'ad. Apa budak muba'ad? Budak muba'ad itu budak yang separohnya merdeka, separohnya budak. Maka seperti ini kata beliau Syekh Utsaimin dan juga penjelasan para ulama yang lain. Maka dilihat, karena jumhur para ulama mengatakan mereka tidak wajib untuk sholat Jumat. Tetapi ketika keadaannya dia itu muba'ad, maka dilihat kapan dia di saat sholat Jumat itu ditegakkan itu adalah bagian dari kebebasannya, maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat Jumat. Adapun ketika dilakukan sholat Jumat itu bagian dia harus melayani tuannya, maka dia harus izin dengan tuannya. Baik. Saya minta tolong diadani dulu.
Taib. Kemudian yang ketiga adalah sobi. Sobi itu anak kecil. Maka anak kecil juga tidak ada kewajiban untuk sholat Jum'ah, sebagaimana dia tidak ada kewajiban untuk sholat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah maridun, orang yang sakit, maka lebih disebabkan karena masyaqqahnya. Orang yang sakit itu tidak wajib untuk sholat Jumat, lebih disebabkan karena apa? Masyaqqahnya. Artinya batasan orang yang sakit untuk boleh meninggalkan sholat Jumat ketika ada apa? Ketika ada masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan. Jadi kalau misalkan kita sakit, ada kesulitan atau memberatkan ketika kita sholat Jumat. Misalkan kalau pusing itu pusingnya berat, demamnya demam berat, kemudian misalkan apa, kakinya sakit, dia berat untuk berjalan, maka seperti ini dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'ah. Tapi kalau sakitnya sakit ringan, flu-nya flu ringan, anget demamnya juga ringan, pusingnya pusing ringan, maka seperti ini bagaimana hukumnya? Tetap wajib. Hukumnya apa? Tetap wajib. Ketika itu tidak memberatkan atau menyulitkan baginya. Apalagi cuman sekedar apa? Sakit kulit misalkan yang tidak membahayakan, maka tetap diwajibkan baginya untuk sholat Jum'ah. Taib. Kemudian kita baca sekalian. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala musafirin jum'atun. Tidak ada kewajiban bagi seorang musafir Jum'ah untuk menghadiri salat Jum'ah. Jadi laisa ala itu maknanya wajib. Tidak ada kewajiban bagi seorang musafir Jum'ah, salat Jum'ah. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif sekaligus mauquf. Hadis ini adalah hadis yang dhaif sekaligus mauquf. Sehingga para ulama berkaitan dengan hukum apakah wajib salat Jumat bagi seorang musafir, maka para ulama berbeda pendapat. Kalau apakah dia wajib bagi seorang musafir untuk sholat jamaah, maka sudah berlalu penjelasannya. Bahwasanya seorang musafir tidak wajib untuk sholat jamaah. Lalu bagaimana dengan hukumnya bagi seorang musafir? Apakah dia tetap wajib untuk melakukan sholat Jumat? Maka disebutkan di kalangan jumhur para ulama, mereka berpendapat annal musafira la tajibu alaihil jum'ah. Jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya seorang musafir itu tidak wajib untuk melakukan salat Jum'ah. Dan ini disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar yang lain dengan sanad yang sahih. Kemudian diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri dan Imam An-Nakhai annaha tajibu alaihil jum'ah kal jamaah, bahwasanya wajib bagi seorang musafir untuk sholat Jum'ah seperti juga sholat jamaah. Ya, karena beliau berpendapat musafir tetap wajib sholat jamaah, maka untuk sholat Jum'ah juga wajib. Ini adalah pendapat dari sebagian para ulama Dhahiriyah juga. Dan yang wajib dan yang sahih di dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Disebutkan di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah salat zuhra, pada hari Arafah beliau salat zuhur, wa jama'aha ma'al asri, dan menjamaknya bersama asar, wa qad kana yaumu Arafah yaumul jum'ah. Dan pada saat Yaumul Arafah, pada saat beliau haji itu
adalah yaumul jum'ah walam yusalliha an-nabiyyu jum'atan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak salat Jumat. Pada saat beliau haji, maka beliau tidak salat Jumat bertepatan dengan hari Arafah. Itu maknanya bahwasanya salat Jumat tidak wajib bagi musafir. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Rasulullah SAW berapa kali melakukan safar yang jauh. Karena beliau mengikuti beberapa peperangan, harus bersafar jauh. Dan yang namanya safar zaman dahulu kan menghabiskan berapa hari, kadang berapa pekan, dan tidak pernah dinukil Nabi SAW itu melakukan sholat Jum'ah di perjalanan. Tidak pernah dinukil beliau melakukan sholat Jum'ah di safarnya. Sehingga yang rajih adalah pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Seorang musafir maka tidak ada kewajiban dia untuk sholat Jum'ah. Seandainya dia ingin sholat Jum'ah bagaimana? Boleh tidak? Boleh? Boleh. Ketika dia safar, dia berhenti di suatu masjid, kemudian dia sholat Jum'ah, maka dibolehkan. Tapi seandainya dia perginya berombongan, bukan singgah di satu masjid, bukan, tetapi mencari tempat yang lapang atau kosong, kemudian rombongan musafir ini melakukan sholat Jum'ah sendiri. Kalau seperti ini hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan tidak sah sholatnya. Sholat Jum'ahnya tidak sah. Tapi seandainya rombongan ini singgah di satu masjid yang ada sholat Jum'ahnya, mereka sholat Jum'ah bersama jamaah kaum muslimin, maka seperti ini dibolehkan. Tapi kalau mengadakan sendiri maka hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Dikatakan oleh beliau itu perkara yang mukhalif sunnah, menyelisihi sunnah. Karena tidak pernah dinukil Rasulullah, demikian juga para sahabat ketika mereka berombongan pergi bersafar yang jauh, mereka mengadakan sholat Jum'ah sendiri. Tidak dinukil satupun di dalam hadis mereka mengadakan sholat Jum'ah sendiri. Kemudian disebutkan faedahnya di dalam penjelasan Syekh Utsaimin di sini. Ini faedah yang baru. Kapan seorang musafir dia singgah di satu tempat, kemudian dia sholat bersama jamaah kaum muslimin sholat Jum'ah, kata beliau, wa in lam tuqafan wa aidan huwa nafsuhu la yasihu ayakuna imaman fiha wala khatiban. Atas sendiri itu, bagian atas sendiri. Kata beliau, kapan seorang musafir dia singgah di satu masjid sholat Jum'ah, maka tidak boleh dia itu menjadi imam dan menjadi khatib. Misal khatibnya tidak datang, dia seorang musafir, mungkin karena lihannya besar kan, orang bingung mencari siapa ini yang harus khutbah ini, yang mengganti khatibnya tidak datang. Semua menengok seseorang yang lihannya besar, lalu ditunjuk untuk jadi khatib dan jadi imam, maka kata beliau seperti ini tidak boleh, tidak sah. Karena secara asal seseorang yang dalam keadaan safar, dia seorang musafir, itu tidak ada kewajiban untuk sholat Jum'ah. Dan ini faedah yang baru bagi kita. Ya, ternyata demikian penjelasan dari para ulama. Seorang musafir dia tidak boleh menjadi seorang imam atau menjadi khatib. Bahkan kata beliau, wala yusabu minal adad, dia tidak termasuk yang dihitung di dalam jumlahnya. Misalkan sebagian tadi para ulama yang dirojik oleh para ulama jumlah minimalnya itu 3 orang untuk sahnya sholat Jum'ah, maka dia tidak terhitung di dalamnya. Baik. Kemudian faedah setelahnya, ma hukmu safar yaumal Jum'ah. Bagaimana hukum safar pada hari Jumat? Misal seseorang ingin bersafar di hari Jumat, maka bagaimana hukumnya? Maka seperti ini juga dijelaskan oleh para ulama. Para ulama merinci keadaan safarnya seseorang pada hari Jumat. Yang pertama, safarnya qabla zawal, sebelum zawal.
atau sebelum tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur. Jumhur para ulama mengatakan ala jawazis safar. Jumhur kebanyakan para ulama berpendapat bolehnya safar sebelum zawal. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, dan juga salah satu dari pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan pendapat dari Umar bin Khattab, sahabi. Beliau mengatakan inna salata la tahbisu an safar, yakni yaumul jum'ah. Sesungguhnya salat Jumat itu tidak bisa menahan safar. Artinya tidak bisa melarang seseorang untuk safar. Kemudian perhatikan, ada sebagian para ulama menghukumi safarnya seseorang sebelum zawal itu makruh. Ini pendapat dari Sa'id bin Musayyib, kemudian Mujahid, dan sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpendapat demikian. Dan salah satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-asahu indana tahrimuhu. Yang paling sahih menurut kami itu justru malah apa? Haram, tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi sampai mengatakan apa? Haram. Baik. Dan yang dirajihkan di sini pendapat jumhur. Jadi boleh kalau memang seseorang itu ada hajat untuk bersafar sebelum sholat Jumat, maka dibolehkan. Maka dibolehkan untuk bersafar. Kemudian adapun ba'da zawali syam, ketika seorang bersafar setelah tergelincirnya matahari, maka sebagaimana pendapat yang sebelumnya, jumhur kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Jadi seandainya matahari sudah tergelincir, artinya salat Jumat itu sudah mau ditegakkan, maka tetap para ulama, jumhur kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Tayyib. Dan diselisih oleh Al-Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, tidak paham ini. Baik. Intinya sebagian para ulama itu tidak membolehkan. Sebagian para ulama tidak membolehkan. Baik. Ala kulli hal, kesimpulannya jumhur para ulama, selama safarnya adalah safar yang memiliki hajah, keperluan atau kebutuhan, maka tetap dibolehkan. Maka tetap dibolehkan seorang bersafar di hari Jumat sebelum waktu zuhur atau setelah tergelincirnya matahari, setelah masuknya waktu zuhur. Baik. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Agak keras ya? Agak keras. Gimana? Agak keras sedikit? Nah. Masih? Jadi jamaahnya menunggu, imamnya wudu dulu, karena lupa wudu, kemudian sampai kembali lagi. Terus yang ditanyakan?
Artinya dia membatalkan sholatnya. Berarti kan dibatalkan. Kalau dia bicara berarti sengaja membatalkan, suruh nunggu, kemudian imamnya wudu, jadi imam lagi, jamaah menunggu. Nah, seperti ini tidak ada masalah. Kalau memang imam itu adalah imam rawatib, dia yang paling berhak. Ya. Setelah takbiratul ihram. Artinya dia minta jamaah untuk membatalkan juga, maksudnya seperti itu. Oh, dia saja. Dia takbir, kemudian sebelum makmum takbiratul ihram, makmum juga sudah takbir. Terus berarti suruh membatalkan makmumnya. Ya kalau makmum sudah takbiratul ihram berarti kan makmum juga sudah masuk sholat. Kalau kondisi makmumnya belum takbiratul ihram tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk, ini yang jadi iskal. Apakah imam boleh memerintahkan makmum untuk ikut membatalkan juga? Atau seandainya boleh, ini apakah hal yang utama? Siapa? Karena tiga keadaan. Pernah memerintahkan untuk membatalkan gitu? Anda tidak tahu. Apakah boleh imam memerintahkan makmum untuk membatalkan? Ya kalau untuk tingkatan Rasulullah, kalau memang ada riwayat seperti itu dalil. Kalau memang sampai Rasulullah memerintahkan makmum untuk membatalkan juga, maka itu dalil. Kalau memang ada hadisnya. Tapi kan makmum sudah takbir. Ya kalau sudah takbir berarti sudah masuk salat belum? Harusnya sudah. Tidak tahu Anda. Ya kalau untuk ukuran kita untuk menjaga hati jamaah tidak perlu. Artinya kalau kita mau membatalkan sudah, yang lainnya suruh maju. Meskipun secara haknya yang namanya imam rawatib boleh. Itu haknya. Haknya untuk menunggu. Makmum untuk menunggu sampai dia selesai wudu. Hanya saja kadang para ulama mempertimbangkan sisi kemaslahatan untuk menjaga hati makmum, biasanya tidak sampai seperti itu. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian pemberitahuan saya ulangi lagi untuk kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa kita alihkan ba'da Isya. Kita alihkan ba'da Isya karena ba'da maghribnya biar termanfaatkan untuk di Masjid Al-Ikhlas Kendal Indah. Ada sebagian jamaah di sana yang meminta untuk tetap diadakan kajian.